Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Nah, jadi untuk hari Minggu ini mungkin akan berbeda ya. Saya nggak bahas saham, tetapi saya mungkin mulai mengintroduksi untuk cryptocurrency ya. Soalnya ini yang sesuai minggu lalu ada yang nge-request kita boleh membahas cryptocurrency ya. Nah, jadi untuk cryptocurrency ini mungkin karena maksudnya ini cukup baru ya, dan sistemnya pun juga sedikit berbeda seperti sama saham. Jadi mungkin saya akan memasukkan beberapa introduksi mengenai cryptocurrency seperti exchange-nya apa aja, dan cara transfer duit atau withdraw-nya gimana. Soalnya ini agak ribet ya, jadi ntar saya jelaskan aja biar lebih jelas. Dan mungkin kalian sendiri juga masih ada yang bingung ya, kayak misalkan cara belinya gimana, lewat aplikasi apa yang bagus, yang untuk melakukan trading cryptocurrency ya. Nah, oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, yang pertama-tama yang saya ingin membawa topiknya itu adalah apakah cryptocurrency ini halal. Nah, kita ketahui di Indonesia ini kan kita mayoritas adalah agama Islam ya. Nah, jadi menurut saya ini cukup penting untuk kita ketahui apakah trading atau investasi cryptocurrency ini sebenarnya ini halal atau tidak ya. Nah, jadi kalau dari berita-berita yang saya cari, sebenarnya berdasarkan MUI ini investasi kripto ini dikategorikan sebagai haram ya. Sebenarnya beritanya ini sudah cukup lama juga ya, kalau kalian mengacu ini saya dapat ada dari 2018 pun juga sudah disebutkan bahwa Bitcoin itu haram untuk investasi ya. Nah, jadi saya tetap mungkin ya analisa untuk cryptocurrency, tetapi keputusan untuk kalian berinvestasi atau trading di cryptocurrency itu ya di tangan kalian masing-masing ya. Maksud saya mungkin tergantung sama tujuannya. Mungkin misalnya kan mungkin masalah soal haram atau halal itu mungkin karena kita membeli uang dengan uang ya. Soalnya kan cryptocurrency itu kan jatuhnya kan kayak mata uang digital ya. Jadi mungkin itu yang yang jadi tidak halal ya. Maksudnya mungkin mirip seperti trading forex, tapi trading forex mungkin kalian harus baca lagi apakah itu halal atau tidak ya. Jadi itu yang mungkin jadi permasalahannya ya. Oke. Nah, kalau mungkin ada yang tanya kalau menurut saya sendiri gimana? Nah, kalau menurut saya soalnya gini ya, ini kan berhubungan dengan agama aja itu topik yang sangat sensitif. Jadi kalau menurut saya sesuaikan dengan prinsip-prinsip kalian ya. Maksud saya gini, kalau kalian investasi tetapi tidak sesuai dengan prinsip kalian, pasti kalian juga hatinya tidak tenang kan ya. Jadi maksud saya tuh investasi kan tujuannya supaya kalian mendapatkan keuntungan, terjaga kekayaan kalian, dan kalian bisa tidur tenang ya. Maksud saya mendapatkan keuntungannya itu berdasarkan prinsip-prinsip agama yang kalian ikuti. Nah, jadi kalau misalkan ini ya saya udah jebarkan kalau ini cryptocurrency ini emang tidak halal. Menurut saya ya kalau kalian nggak mau invest atau trading di cryptocurrency nggak masalah ya. Kita masih banyak instrumen investasi yang kalian bisa mendapatkan keuntungan yang besar, seperti salah satunya di saham, reksadana, deposito, uang obligasi, dan yang lainnya. Maksud saya nggak banyak gitu ya. Mungkin kalian tergiur ya, kayak misalkan cryptocurrency ini naiknya cepet banget, bisa ribuan persen, ratusan persen dalam sehari 2 hari. Maksud saya ya tapi kalau misalkan itu nggak sesuai prinsip ya mendingan nggak usah gitu. Maksudnya jangan dipaksakan gitu. Suatu saat juga maksud saya dengan instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip, kalian pun juga akan mendapatkan keuntungan, dan hatinya pun kalian juga pasti akan lebih tenang ya. Oke, jadi itu aja yang saya mungkin ingin kasih openingnya ya. Maksud saya mungkin openingnya juga udah kurang baik ya. Maksudnya cryptocurrency ini kesannya jelek ya. Ya, tapi kalau menurut kalian tujuan saya kalau misal kalian merasa saya sebenarnya investasi Bitcoin atau cryptocurrency ini supaya menjaga keuangan saya seperti kayak emas misalkan. Maksud saya cryptocurrency ini anti inflasi dan
barangnya pun juga beberapa beberapa cryptocurrency kan limited ya. Jadi itu maksudnya mereka mungkin investasi supaya menjaga kekayaan mereka, ya itu ya terserah, maksudnya ya go for it gitu ya. Tapi kalau kalian yang nggak setuju ya udah nggak usah ya. Oke, jadi itu untuk secara introduksinya untuk cryptocurrency ya. Nah, selanjutnya mungkin saya yang ingin bahas adalah cara belinya gimana ya. Nah, jadi untuk exchange atau bursa perusahaan sekuritasnya brokernya itu kalau yang saat ini yang saya rekomendasikan yaitu adalah toko kripto. Nah, jadi mungkin yang kalian udah tahu banyak ya, misalkan Indodex, rekeningku. Tetapi saya lebih suka menggunakan toko kripto ya. Ini bukan saya di endorse oleh toko kripto. Terus saya jelaskan ya, maksudnya kenapa saya lebih suka toko kripto ya. Nah, jadi toko kripto ini adalah exchange yang sudah diakuisisi sama Binance, dan Binance itu adalah cryptocurrency exchange nomor 1 di seluruh dunia ya, dengan volume transaksi yang paling dominan ya. Jadi diketahui juga security dari Binance ini sebenarnya cukup baik juga. Jadi menurut saya cukup baik untuk kalian melakukan trading di toko kripto ya. Nah, selain itu karena ini diakuisisi sama Binance, jadi kalian tuh bisa melakukan transfer di antara toko kripto dan juga Binance gitu. Dan ini menurut saya akan sangat membantu jika kalian memutuskan untuk menggunakan Binance sebagai exchange kalian ya. Oke, jadi itu secara kesimpulan buat untuk toko kripto. Nah, secara daftarnya gimana ya? Nah, jadi kalau untuk daftarnya sangat ya sesuai aja, misalkan sign up. Nah, tetapi yang saya ingin ingatkan kepada kalian itu adalah cukup penting untuk kalian menggunakan referral code ya. Referral code dari saat kalian ini sign up ya. Nih, maksud saya ini ntar ini kita skip dulu aja. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi kalau kalian menggunakan referral code, ini kalian bisa mendapatkan diskon trading fee sebesar 10% ya. Ini saya kasih aja referral code saya. Nah, pentingnya ini kenapa? Soalnya diskon trading fee ini itu berlaku seumur hidup selamanya. Jadi kalau kalian saat bikin free account kalian dan kalian nggak masukkan referral code siapapun, kalian akan miss kesempatan trading fee diskon 10% ini, dan itu ya udah selamanya kalian nggak bakal bisa dapat lagi, kecuali ya kalian bikin account baru ya. Nah, masalahnya kan kalau misalkan kalian akunnya sudah di-verified, ya kalian udah nggak bisa bikin akun baru dan yang diverifikasi dengan dokumen yang sama ya, dengan identitas yang sama ya. Jadi maksud saya ini cukup penting ya untuk maksud saya ya, tapi terus ya keputusan saya kasihkan kepada kalian kalau kalian mau pakai atau enggak. Soalnya sayang aja kalau misalkan kalian nggak menggunakan referral ID ini, soalnya kalian bisa mendapatkan trading fee diskon trading fee sebesar 10% ya. Nih, ntar mungkin saya kasih link referral ID saya di bagian deskripsi videonya. Nah, jadi untuk Binance sama toko kripto ini juga sama ya, mendapatkan diskon trading fee-nya, soalnya dua-duanya nih milik Binance. Tapi kalau saya cek ya, yang bagian toko kripto nih, setelah saya cek linknya ini sebenarnya dia nggak menunjukkan ada kickback rate 10%-nya ya. Jadi tapi ini saya udah pastikan bahwa ID referensi ini yang memberikan diskon 10%-nya ya. Jadi kalau kalian mau mendaftar ke toko kripto atau ke Binance, baiknya kalian menggunakan referral ID ya. Sebenarnya kalian bisa aja ya, maksudnya mendaftar ke akun Binance saja ya. Misalkan nih kalian daftar di Binance, terus kalian bisa link Binance account kalian ke toko kripto ya. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet, jadi bikin satu Binance account aja dan kalian bisa pakai ke toko kripto dan juga ke Binance ya. Nah, tetapi beberapa orang mungkin mau dipisah ya, mungkin buat keamanan, ya kalian juga bisa. Jadi kalian bikin akun di Binance dan juga bikin akun di toko kripto ya. Gitu. Oke, terus sekarang kita kasih tutorial untuk cara deposito dan juga mungkin withdraw ya. Nah, jadi ini mungkin tampilan di toko kripto ya. Ini saya ada beranda, pasar, dan juga pesanan dan juga dompet ya. Nah, jadi kalian ketik aja di bagian dompet, terus kalian ada opsinya setoran dan juga penarikan ya.
Nah, jadi kalau misalkan kalian mau top up duit kalian ya, Indonesian rupiah kalian ke toko kripto, kalian ketik setoran ya. Nah, terus pas kalian ketik setoran, kalian akan dapat halaman seperti ini. Kalian bisa setor kripto atau kalian bisa setor fiatnya, yaitu Indonesian rupiahnya ya. Untuk saat ini saya kasih contoh untuk Indonesian rupiah. Jadi kalian ketik IDR, terus di bagian IDR ini hanya ada satu ya, BIDR ya. Jadi BIDR itu sebenarnya koin Indonesian rupiah yang milik Binance ya. Jadi Binance ya. Jadi kalian ketik ini, dan setelah ketik ini kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Jadi untuk saat ini sih dana tujuan yang kalian bisa dapat itu bisa lewat Permata atau Mandiri ya. Tetapi mungkin seiring waktu berjalan mungkin akan ada beberapa bank lagi yang mungkin akan bekerja sama dan lebih banyak lagi opsinya ya. Tapi untuk saat ini hanya dua ini, jadi kalian bisa pilih di antara Mandiri atau Permata. Terus kalian akan mendapatkan virtual account kalian dan kalian tinggal top up aja ya, maksudnya transfer aja ke virtual account ini ya. Cukup simple. Pas kalian transfer mungkin kalian akan butuh beberapa menit sebelum duitnya masuk ke rekening kalian. Jadi kalian jangan panik ya, aduh duitnya hilang nggak ya, soalnya nggak masuk nih. Tunggu aja, maksudnya itu butuh waktu sekitar 1-2 menitan lah ya. Oke, nah ini sekarang untuk setoran ya. Nih itu cara top up ya. Jadi langsung masuk ke rekening. Mungkin ntar dia akan masuk di sini ya. Jadi ntar ada satu BIDR ya. Nah, ini untuk setoran. Kalau misalkan kalian punya akun Binance, terus kalian mau transfer dari Binance ke toko kripto ya. Nah, itu kalian ketik setoran. Pas kalian ketik setoran, terus kalian akan ditampilkan seperti ini. Sebenarnya pilih aja, kalian pilih kripto koin apa yang kalian mau transfer. Ini saya ambil contoh, misalkan kalian mau transfer Bitcoin. Nah, terus dari transfer Bitcoin ini kalian akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, jadi ini kalian pilih jaringan. Jadi ntar jaringannya tuh kalau bisa harus sama ya. Harus sama saat di rekening Binance-nya kalian. Misalnya kalian mau transfer dari Binance, saat kalian mau melakukan transfer dari Binance ke toko kripto, itu jaringannya harus disamakan ya. Nah, jaringan ini sebenarnya ini adalah sistem blockchain. Jadi emang soalnya kan transaksi cryptocurrency ini kan rata-rata memakai sistem blockchain ya. Nah, jadi ntar kalian pilih aja pakai jaringan apa, terus kalian bisa dapat satu alamat ini, alamat deposit ya. Jadi alamatnya ini harus sama persis ya, jangan sampai salah. Soalnya kalau kalian transfer di alamat yang berbeda, uang kalian tuh benar-benar bisa hilang selamanya dan tidak bisa dibalikin kembali ya. Jadi di sini biasanya ada fitur copy, jadi ntar kalian copy aja alamat ini ya. Nah, setelah kalian copy alamat ini, ntar kalian paste di bagian withdraw di rekening Binance kalian. Nanti saya mungkin saya jadi gitu. Jadi saat kalian copy alamat deposit ini, kalian paste di alamat di bagian transfer, ntar tinggal ketik send ya. Oke, jadi itu untuk cara setoran itu rata-rata sih ya gunanya buat transfer di antara rekening exchange satu ke satu yang lain ya. Nah, jadi untuk tampilan transaksinya tuh kalian ketik bagian pasar, terus kalian bisa ada fiat, terus ETF, terus ada BNB. Ini maksudnya kalian bisa transaksi dengan koin-koin ini ya. Nah, jadi itu tampilannya seperti ini ya. Ini maksudnya apa ini? BTC/BIDR. Nah, jadi untuk transaksi ini tuh biasanya tuh koinnya tuh ada pasangannya. Jadi misalkan Bitcoin dipasangkan dengan BIDR. Jadi ini maksudnya adalah jika kalian ketik ini, kalian bisa membeli Bitcoin dengan Indonesian rupiah dan kalian bisa jual Bitcoin untuk menghasilkan Indonesian rupiah ya. Nah, jadi kalau kalian ketik nih, misalnya kalian ketik search terus BTC, itu sebenarnya pasangan-pasangannya tuh nggak cuma Indonesian rupiah, bisa banyak. Contoh nih, kita ada salah satu nih Atom dengan pasangannya itu adalah UST, berarti pakai USDT milik si T ini. Nah, itu Tether ya, Tether. Jadi gitu ya. Jadi kalian pilih aja kalian mau pairnya apa aja ya, tergantung kalian mau belinya dengan duit apa atau dengan koin apa ya. Gitu. Terus kalau kalian ketik misalkan nih BTC BIDR, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ntar ada bagian beli dan jual, terus kalian tinggal masukin aja. Kalian misalnya udah top up misalkan 1 juta Indonesian rupiah, kalian ketik aja 1 juta atau max. Terus ntar di harga Bitcoin berapa, ntar dikasih lihat ini harga Bitcoin yang kalian beli tuh sekian gitu. Terus kalian tinggal ketik beli kalau misalkan
harganya emang ada yang jual, atau kalian langsung beli saat ada orang yang jual di harga yang pasti agak tinggi ya. Jadi mirip seperti sahamnya, ada yang di sini ada yang bagian bid, di sini ada yang bagian offer gitu ya. Oke, nah ini sekarang untuk tampilan Binance ya. Nah, jadi ini untuk Binance ini dalam bahasa Inggris, tapi kalian bisa ganti bahasanya ke bahasa Indonesia ya. Nah, untuk Binance ini juga mirip ya. Kalian mungkin lihat ya, di sini ada deposit, ada withdraw. Nah, tetapi kalau di Binance ini ada fitur satu lagi namanya transfer ya. Nah, itu gunanya apa? Itu adalah untuk kalian mentransfer dompet kalian ya. Jadi untuk dompet utama kalian beli dan jual itu di bagian spot ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli lewat spot, kalian mau withdraw pun juga ke spot. Nah, gunanya transfer ini itu adalah untuk kalian mentransfer duit-duit kalian yang atau koin-koin kalian yang kalian udah beli itu ke dompet lain di akun yang sama. Jadi ini dompetnya itu nggak cuma satu ya, nggak cuma spot ya. Ini contoh ya. Ada margin, ada futures, ada P2P gitu ya. Jadi dompetnya banyak gitu ya. Itu tuh gunanya itu adalah apa ya, ini margin, saya transaksi pakai margin, terus transaksi ke future, atau peer to peer yaitu peer to peer lending ya, peer to peer transaction gitu ya. Oke, jadi untuk tampilan transaksinya juga sama ya, kita lihat di bagian market sama persis. Jadi misalkan contoh nih BNB/BIDR, berarti itu adalah kalian mau beli BNB dengan Indonesian rupiah ya. Ini ada contoh lagi BUSD, berarti ini adalah USD milik Binance gitu ya. Oke, nah jadi itu sekilas untuk toko, mungkin ya sekilas untuk bagian transfer, terus cara belinya dan juga cara withdrawnya ya. Nah jadi untuk kalian bisa langsung pakai akun Binance itu kalian sebenarnya hanya perlu daftar dan aktivasi security ya. Salah satunya itu adalah ini 2FA-nya harus diaktifasi. Kalian bisa pilih salah satu aja, misalkan Google Authenticator atau SMS, it doesn't matter ya, kalian yang penting aktifasi salah satu gitu ya. Soalnya ini yang penting untuk kalian mulai bertransaksi di Binance ya. Nah, jadi kalau di Binance mungkin kalian tahu sama di toko kripto ya, kalian tuh perlu verifikasi ya. Nah, jadi untuk verifikasi identitas itu sebenarnya nggak terlalu wajib ya. Keterbatasannya itu adalah kalau misalkan kalian nggak verifikasi akun kalian hanya bisa withdraw dalam 24 jam 2 Bitcoin ya. 2 Bitcoin itu dengan Bitcoin harga ini saatnya sudah 800 juta, mungkin sekitar 1,6 miliar dalam 24 jam ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak akan melakukan transaksi sebesar itu, ya sebenarnya nggak terlalu buru-buru ya untuk kalian melakukan verifikasi ya. Nah, tapi kalau kalian sudah pasti mungkin kalian mulai benar-benar investasi di kripto dan benar-benar akan menggunakannya lebih sering, ya nggak ada salahnya untuk kalian melakukan verifikasi ya. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi mungkin saya akan sekilas lagi bahas ya. Maksudnya kenapa saya bahas dua exchange ini ya? Kenapa saya bahas Tokcrypto dan Binance ya? Nah, jadi gini. Di Binance itu fitur-fiturnya banyak ya. Jadi misalkan salah satunya itu adalah kayak misalkan BNB Vault, terus ada Launchpad, dan juga bahkan ada kayak fitur kayak deposito gitu ya, nge-stack. Nah, deposito tuh kalian dapat bunga. Nah, saat ini tuh kalau di bagian toko kripto tuh kalian tidak ada fitur-fitur tersebut. Nah, jadi kalau saran saya, kalau kalian mau transaksi, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk menggunakan Binance untuk kalian melakukan trading dan juga investasinya. Nah, masalahnya itu adalah Binance ini adalah exchange di luar negeri ya. Ini tuh exchange yang di luar negeri. Nah, jadi kalau kalian mau transfer Indonesian rupiah langsung ke Binance itu sebenarnya nggak bisa, susah. Nah, caranya gimana nih kita mau transfer Indonesian rupiah? Sebenarnya setahu saya ini ada dua cara ya. Yang satu tuh kalau kalian melakukan peer-to-peer lending ya, misalkan sebentar contoh, yaitu di bagian ini nih, peer-to-peer. Nah, jadi peer-to-peer itu maksudnya apa? Itu adalah ada orang yang mau menjual USDT dalam bentuk Indonesian rupiah. Jadi misalkan nih, tapi ini fiturnya peer-to-peer ya. Jadi kayak misalnya nih kalian, saya mau beli $100. Nah, kalian transfer duit atau nggak kalian chat dulu ke orang Indonya, mungkin ada orang Indo atau orang siapa yang ngejual, kalian chat, terus kalian transfer duitnya ke orang tersebut,
terus kalian konfirmasi kalian sudah melakukan transfer, terus orang tersebut akan melakukan transfer USDT-nya sesuai dengan berapa yang kalian beli. Nah, seremnya pada itu adalah berarti kalian harus beli kepada orang yang kalian percaya kan, kalian yang trust gitu. Maksudnya bisa aja dia nipu, itu bisa aja ya. Maksudnya kan ini peer to peer ya. Nah, jadi di bagian peer to peer, list peer to peer itu biasanya tuh ada kayak list kayak misalkan wah ini 99% transaksi berhasil atau 100% transaksi berhasil. Jadi ya kalian harus pilih orang yang terpercaya gitu ya. Nah, tetapi untuk kalian yang nggak mau nggak mau, maksudnya nggak mau melakukan peer-to-peer transaksi seperti itu, soalnya rasanya kayak nggak aman ya, takut ya. Nah, itu dimana gunanya toko kripto. Jadi gimana itu adalah sistemnya itu adalah kalian kan kalau transfer ke toko kripto bisa kan ya. Nah, jadi dengan misalkan nih kalian pakai bank misalnya Bank Mandiri, kalian transfer ke toko kripto, terus dari toko kripto kalian bisa transfer ke Binance rupiahnya yang kayak tadi saya bilang ya, yaitu melakukan penarikan terus ada alamatnya ya, kalian tersesuaikan aja sama alamatnya, harus sama persis. Nah, jadi gunanya toko kripto itu sebenarnya kalau yang untuk kalian mau Binance ya, jadi gunanya tuh kayak pengantara untuk kalian mentransfer Indonesian rupiah kalian ke Binance ya. Jadi sistemnya itu adalah dari rekening kalian terus kalian ke transfer ke toko kripto, terus dari toko kripto kalian ke Binance. Nah, terus saat kalian mau melakukan penarikan ke rekening kalian ya rupiahnya, yaitu adalah kalian mungkin dari Binance jual diubah menjadi BIDR, terus dari Binance kalian transfer ke toko kripto, terus dari toko kripto baru kalian tarik ke rekening kalian ya. Nah, itu jadi gunanya toko kripto menurut saya itu. Tetapi kalau kalian nggak mau pakai Binance karena ribet, ya udah kalian hasilnya transaksi di toko kripto aja juga nggak masalah ya, langsung aja gitu ya. Oke, jadi mungkin itu secara ringkas ya untuk transaksinya gimana, caranya gimana, dan exchange apa aja yang menurut saya cukup baik untuk kalian gunakan ya. Ntar kalau kalian masih ada pertanyaan, mungkin kalian bisa langsung aja tulis di comment section dan saya akan berusaha untuk membantu sebisa saya ya. Oke, jadi untuk hari ini kita sekalian langsung analisa teknikal pergerakan beberapa kripto ya. Nah, jadi cryptocurrency ini sebenarnya sangat banyak ya. Jadi untuk saat ini mungkin saya akan bahas 3 cryptocurrency dengan market cap terbesar ya. Nah, untuk lihat market cap sebenarnya kalian bisa lihat di website CoinMarketCap. Ini salah satu website yang bisa dibilang yang paling lengkap dan juga paling besar ya untuk cryptocurrency. Dan saat ini 3 kripto dengan market cap terbesar itu adalah Bitcoin, Ethereum, dan juga Binance Coin ya. Nah, untuk kalian yang nggak tahu cryptocurrency secara keseluruhan, sebenarnya ini secara simpelnya itu adalah Bitcoin ini yang mungkin yang kalian paling sering dengar ya. Nah, itu Bitcoin itu bisa dibilang sebagai blue chipnya cryptocurrency ya, dengan market cap terbesar ya, bisa dibilang seperti kayak BCA-nya saham ya gitu ya. Dan untuk lain-lainnya yang lebih kecil-kecil itu bisa dibilang kayak koin-koin kecil atau istilah umumnya disebut sebagai altcoins ya. Nah, jadi kita akan bahas yang aman aja, yaitu untuk saat ini paling 3 koin dengan market cap terbesar ya. Oke, jadi untuk pertama kita akan bahas Bitcoin. Nah, jadi untuk Bitcoin ini sebenarnya analisa ini tambahan lagi ya untuk cryptocurrency ya, sebelum kita masuk ke analisa teknikal cryptocurrency ya. Jadi untuk cryptocurrency ini sebenarnya menurut saya ya adalah suatu investasi dengan resiko yang sangat besar ya. Ini lebih besar dari saham ya, soalnya seperti kalian tahu ini tidak ada batas auto reject atas atau auto reject bawah, itu tidak ada. Jadi benar naik bisa ribuan persen, tetapi kalau turun bisa puluhan persen dalam sehari atau dalam berapa menit ya. Jadi turunnya pun bisa drastis juga ya. Jadi itu yang kalian perlu waspada saat kalian investasi di cryptocurrency ya. Nah, selain itu adalah analisa teknikalnya sebenarnya ini cukup sulit ya. Jadi menurut pengalaman saya sempat analisa teknikal untuk pergerakan kripto, sebenarnya jujur cukup sulit untuk diprediksi ya. Jadi tips and triknya menurut saya untuk transaksi di cryptocurrency itu adalah, menurut saya level resistance support itu sangat penting sekali ya. Menurut saya itu yang utama yang saya andalkan untuk melakukan transaksi di cryptocurrency ya. Soalnya pertama ini kan transaksinya 24/7 jam ya, jadi dia nggak ada waktu istirahatnya ya. Bisa aja harganya turun pas saat kalian tidur dan naik saat kalian tidur ya. Jadi baiknya kalian pasang di level buy atau level sell-nya sesuai level
resist dan level support aja. Soalnya kalau menurut pengalamannya rata-rata nih level resist dan support ini sebenarnya cukup baik untuk kalian melakukan entry ya. Oke, kita langsung analisa aja untuk pergerakan Bitcoinnya supaya videonya nggak terlalu lama juga. Oke, jadi untuk Bitcoin ini sebenarnya kalau kita lihat secara dengan time frame per day-nya ini sebenarnya masih cukup uptrend ya. Walaupun sempat ini waktu itu turun sangat drastis ya. Dari awalnya 900 terjun hingga ke 700 lagi ya. Tetapi kita lihat sebenarnya ini masih cukup cukup terjaga. Walaupun sebenarnya sudah tembus MA50-nya. Saat sebelumnya ini dia belum pernah tembus, tapi saat ini dia sudah mulai tembus, sehingga menurut saya mungkin Bitcoin ini masih akan berkonsolidasi berkonsolidasi terlebih dahulu ya. Tapi overall menurut saya ini masih cukup relatif cukup trennya sih cukup baik ya. Maksudnya nggak terlalu uptrend, tetapi masih cukup baik ya. Misalkan kalau kalian bandingkan dengan beberapa yang saya analisa sebelumnya, yang bagian saham tuh rata-rata kan sudah jebol MA 100-nya ya. Contohnya misalkan seperti Mandiri atau BRI, rata-rata sudah jebol. Tapi untuk saat ini sebenarnya Bitcoin ini masih pantul ya. Dia pantul saat dia mau tembus di garis MA 100-nya ya. Nah, jadi untuk saat ini sebenarnya Bitcoin ini masih cukup tertahan di bagian level resist ini ya. Dia sempat naik sedikit terus dia turun, dan kita langsung zoom in aja dengan time frame per yang lebih dekat. Soalnya jujur untuk cryptocurrency ini dengan time frame per day ini agak sulit ya, soalnya nggak tahu kenapa dia pergerakannya lebih liar. Jadi baiknya kita dengan time frame, kalau saya sih biasanya pakai time frame per 4 jam aja langsung gitu ya. Time frame per day-nya itu hanya berlaku untuk koin-koin yang ada riwayatnya udah lama. Salah satunya itu adalah Bitcoin dan juga mungkin Ethereum ya. Nah, kalau untuk koin-koin lain saya nggak pakai time frame per day ya. Nah, jadi untuk kalau kita zoom in, ini sebenarnya kita lihat ya secara money flow index untuk Bitcoin ini adalah saat ini mulai koreksi. Ini dia terjunnya, lihat ya, money flow indexnya bahkan 58, di sini 60 ya. Jadi titik rendahnya ini lebih rendah daripada sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat money flow index seperti ini, terus MACD-nya pun sudah mulai melemah juga ya. Ini menurut saya Bitcoin ini masih ada potensi untuk melemah ya. Mungkin dia akan turun di sini, terus dia naik dikit, terus dia turun lagi ya. Jadi kalau menurut saya untuk Bitcoin ini mungkin masih ada potensi untuk dia turun. Kalau saran saya itu adalah mungkin kalian buy di bagian level supportnya, yaitu di level 8 juta ya. Itu ya. Sebentar. Oke, kita langsung zoom in aja per jamnya. Nah, jadi untuk per jamnya juga sama, kita lihat ya, saat ini naik, baru ini lihat titik tingginya dia belum mencapai ketinggian dia sebelumnya, tetapi udah turun, dan titik rendahnya ini lebih turun daripada sebelumnya ya. Jadi kita lihat secara overall trend ini money flow index-nya juga terus melemah, MACD-nya pun juga melemah. Menurut saya mungkin untuk Bitcoin masih ada potensi untuk dia melemah terlebih dahulu, dan kalau saya target belinya mungkin di level 8 juta, yaitu di level supportnya ya. Oke, langsung aja kita next, selanjutnya itu adalah Ethereum, yaitu dengan market cap kedua terbesar ya selain Bitcoin. Setelah Bitcoin ya. Jadi untuk Ethereum ini sebenarnya dia beberapa hari lalu dia naik sangat tinggi ya, langsung menyentuh level all time high-nya hingga menyentuh di level 43 juta. Dan saat ini masih cukup tinggi ya di 42 ya. Kita bisa pakai time frame per day-nya sebentar. Oke, nah jadi untuk time frame per day-nya kita lihat sendiri bahwa Ethereum ini sudah tembus level dia tertinggi sebelumnya, sudah break, dan harganya terus tertahan di atasnya ya. Ini bahkan kalau kita lihat harganya masih di atas MA5, jadi overall masih strong uptrend dari pergerakan Ethereum ya. Walaupun sebenarnya secara money flow index sebenarnya sudah cukup level overbought. Jadi mungkin menurut saya Ethereum akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya, kemungkinan besar mungkin ke target support minornya, yaitu di saat dia mulai tertahan, yaitu di sekitar 4 juta atau bahkan ke level tertinggi sebelumnya di 3.900.000 ya. Oke, terus kita zoom in aja langsung ke 4 jamnya. Nah, untuk 4 jamnya ini kita lihat ya, sebenarnya saat dia turun ini emang koreksi ya menurut saya. Ini kita lihat bahwa saat dia koreksi pun ini sebenarnya titik terendah ininya bahkan masih di atas titik terendah sebelumnya. Jadi ini di sini udah seperti ada ancang-ancang dia mau naik ya, udah mau naik ya. Tetapi menurut saya gimana ya, agak sulit ya, soalnya ini signalnya pun baru sangat kecil sekali, dan ini menurut saya soalnya Ethereum ini baru tembus resist ya. Jadi menurut saya mungkin tunggu untuk dia koreksi terlebih dahulu.
ya seperti saya bilang ya, mungkin dengan targetnya di level support minornya di sekitar ketinggian dia di sininya di sekitar 4 juta ya, 4.090.000 ya. Ini kita lihat sendiri secara MACD-nya pun sudah mulai tanda-tanda ada dead cross. Ini kita lihat sendiri ya, secara MACD-nya pun garisnya nih juga mulai melemah ya, garis melemah saat harganya menyentuh level yang lebih tinggi ya. Jadi kalau menurut saya Ethereum ini ada tanda-tanda dia akan mulai melemah ya juga ya, akan mengalami koreksi dengan target mungkin ke level support sini atau di level support di 3.900.000 ya. Oke, kita lihat sendiri. Nah, ini juga sama. Kita lihat pattern-nya juga sama ya. Kita lihat masih tanda-tanda dia mulai koreksi kembali ya. Ini kita lihat naik sini terus dia turun, naik terus turunnya ini juga lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi overall menurut saya ini ada tanda-tanda Ethereum ini akan mengalami koreksi ya. Oke, dan untuk yang terakhir kita akan bahas BNB ya, Binance. Nah, jadi untuk Binance ini ya ini saya ambil contoh ya untuk kayak kalau koin-koin yang baru naiknya cepet banget dan juga nggak terlalu lama ya. Ini kita lihat sendiri, bahkan per day-nya ini sangat cukup singkat ya. Maksudnya beda dibandingkan dengan Bitcoin dan juga Ethereum ya. Jadi kalau menurut saya dengan time frame per day sebenarnya cukup sulit untuk pergerakan BNB ya. Jadi kita langsung zoom in ke per 4 jamnya. Nah, untuk per 4 jamnya ini sebenarnya juga relatif mirip ya. Ini kita lihat saat dia mencapai level tinggi yang lebih tinggi, money flow index-nya sebenarnya sudah pelan-pelan dia melemah ya. Ini pun sudah menunjukkan dead cross dan saat ini sedang terjun ke bawah ya. Tapi kita lihat sebenarnya saat money flow index-nya dia turun, ini sebenarnya harganya terus tertahan di kisaran level supportnya yaitu di sekitar 9 juta ya. Jadi ini BNB ini mungkin salah satu koin yang turunnya cukup sulit ya. Maksudnya dia udah naiknya cukup tinggi, tetapi dia turunnya nih saat money flow index juga udah turun banyak, tapi dia harganya tetap tertahan di atas tinggi ya, sangat tinggi ya. Kita langsung zoom in aja dengan per jamnya. Nah, untuk per jamnya pun kita lihat sendiri ya, saat dia money flow index terus terjun bahkan sampai ke level yang sangat rendah, ini saat dia mulai koreksi ini sebenarnya sudah mulai nanjak ya. Ini kita lihat titik tingginya bahkan sudah melebihi tinggi dia sebelumnya, dan titik rendah di sininya sudah melebihi titik rendah dia sebelum ininya ya. Jadi ini seperti money flow index sudah ada tanda-tanda dia mau nanjak, dan juga secara MACD-nya pun ini sudah ada tanda-tanda mau nanjak ya. Ini secara histogram sudah mulai membaik, ada tanda-tanda dia mau melakukan kenaikan ya. Harganya juga terus tertahan di level kisaran level support ya. Maksud saya saat ini sih emang di bawah level supportnya, tetapi terus dia berkisaran di sekitar sini. Dia maksudnya dia nggak terjun lebih dalam lagi ya. Terus berkisaran di sekitar harga 9 juta dan 8.900.000 ya. Jadi kalau menurut saya cukup sulit ya, maksud saya sulitnya di sini ya untuk analisa teknikal ya. Kalau kalian mau entry pun sebenarnya boleh ya, tetapi resikonya cukup tinggi ya untuk kalian masuk, terutama saat ini masih di kisaran level support dan agak dia turun. Mungkin yang kalau menurut saya mungkin dia bisa turun dengan targetnya itu di level support 8.200.000 ya itu ya. Jadi kalau kalian mau masuk pun ya udah kalian beli aja, pasang level buy di sekitar 8.200.000 ya, atau mungkin di kisaran di level rendah sebelumnya ini dengan time frame per jam mungkin kalian bisa pasang di level segini di sekitar 8.490.000 ya. Jadi baiknya seperti saya bilang ya, nih analisa tekniknya cukup sulit, high risk juga. Jadi masuk pun dengan all in, baiknya tuh biasanya nyicil di bagian level support yang kalian sudah bikin ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Mungkin cukup agak lama ya, jadi saya mungkin pasang timestamp-nya aja supaya kalian bisa langsung skip through ke bagian mana yang kalian mau nonton ya. Jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.